Nah, itu akhirnya kita tetapkan bahwa definisi fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan intervensi termasuk dan tidak terbatas pada manual, peningkatan peralatan, kemudian pelatihan fungsi, dan komunikasi. Di dalamnya itu ada satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kita semuanya, baik itu jenjang D3, D4, profesi, yaitu harus memiliki kemampuan komunikasi. Kenapa kemampuan ini harus dimiliki? Karena intervensi kita itu bukan hanya berorientasi kepada memasukkan, kalau itu terkait dengan modalitas, bukan hanya memberikan intervensi fisioterapi, misalnya melakukan manual terapi atau manipulasi, bukan hanya itu. Tetapi secara komprehensif di dalamnya itu harus ada komunikasi. Kita harus membangun komunikasi. Karena banyak kasus yang ada pada pasien hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan komunikasi. Kita mengenal upaya pelayanan kesehatan ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Semuanya menggunakan komunikasi, apalagi yang sifatnya promotif. Ya, bahkan saat ini kegagalan pelayanan kesehatan di Indonesia itu diakibatkan karena kegagalan dalam memberikan edukasi kesehatan. Jadi banyak sekali masyarakat kita itu abai terhadap pola hidup sehat. Apalagi saat ini, di tengah pandemi saat ini, itu sangat dibutuhkan para promotor kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang sehat. Dulu-dulu sebelum ada COVID, perilaku kita banyak sekali yang tidak mencerminkan perilaku yang sehat. Ya, kalian kalau misalnya lewat di satu jalan itu banyak tempat sampah dadakan gitu. Orang buang sampah. Ya, misalnya kalau kalian di kampus menemukan satu area yang sulit mencari tempat sampah, apa yang kalian lakukan? Kalian mencari tempat yang enak membuang sampah, ya kan? Walaupun itu bukan tempat sampah. Nyari yang pojok-pojok, ya kan? Itu. Atau ada juga yang asal buang sampah aja. Buang sampahnya di got misalnya. Padahal itu bukan tempat sampah. Atau misalnya mencuci tangan, itu enggak dilakukan. Ya, jadi banyak sekali perilaku kita yang terdahulu sebelum COVID, setelah COVID dipaksa untuk berubah. Ya, dipaksa untuk berubah, akhirnya mau nggak mau semuanya harus mengikuti itu. Tapi ada juga yang ada yang diturunkan jabatannya, ya gitu. Jadi itu adalah sanksi-sanksi yang diberikan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan atau melanggar dari perilaku hidup sehat. Ya, jadi di sini peran dari komunikasi
Nah, ini yang harus kita kembangkan, apalagi kalau kalian yang pendidikan D4 nanti profesi ya. Artinya memang ada satu profil kompetensi yang harus Anda miliki, yaitu harus mampu melakukan komunikasi efektif dalam kegiatan profesionalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi adalah interaksi dua arah antara komunikan dan komunikator berkenaan dengan suatu pesan sehingga terjadi kesepahaman untuk berperilaku. Atau ada juga yang bilang bahwa komunikasi itu adalah proses ya, perangsangan. Jadi proses perangsangan itu adalah proses memberikan stimulus. Jadi perangsangan itu adalah stimulus, memberikan stimulus kepada orang lain agar orang lain itu berespon ya terhadap stimulus yang diberikan. Itu adalah komunikasi. Jadi selalu melibatkan antara komunikator sama komunikan. Komunikator itu yang memberikan informasi, ya. Komunikan itu yang menerima informasi atau menerima pesan. Nah, kalau itu pesan yang disampaikan bisa pesan verbal, bisa juga pesan non-verbal. Ya, pesan verbal itu adalah bahasa yang disampaikan, bahasa tulis, bahasa lisan maupun bahasa tulisan sebenarnya. Itu dianggap sebagai verbal. Ya, tapi kalau non-verbal itu adalah simbol-simbol ya. Jadi simbol-simbol yang disampaikan itu adalah non-verbal. Jadi gestur itu segala itu adalah bahasa, dianggap sebagai bahasa verbal ya. Jadi kalau saya ngomong misalnya saat ini saya sebagai dosen, pengajar, guru, sebagai komunikator tentunya, itu memberikan informasi kepada kalian, apakah kalian memahami atau tidak, gitu kan. Nanti kita lihat pemahaman kalian. Misalnya setelah perkuliahan ini saya akan tanya-tanya ke kalian, apa yang saya sampaikan, apakah kalian sudah paham atau tidak gitu. Ya, kalau nggak paham berarti ada yang salah, tangkapnya yang salah, mereka tidak membantu, tidak memudahkan buat kalian, atau informasi pesan yang saya sampaikan juga enggak jelas. Gitu. Nah, di standar kompetensi memang sudah dikatakan bahwa salah satu profil kompetensinya adalah komunikasi, ya, hampir sama dengan yang tulis di definisi definisi fisioterapi yang ada di standar kompetensi fisioterapis. Yang jelas di situ, di area kompetensinya disusun dengan urutan sebagai berikut, yaitu komunikasi efektif dan manajemen informasi. Jadi dua komponen ini adalah sangat penting yang harus kita pahami. Ya, jadi komunikasi efektif itu tentu bagaimana merubah sikap dan perilaku seseorang dengan informasi yang kita berikan, baik itu disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Ya, kemudian manajemen informasi itu bagaimana mengelola informasi itu menjadi satu input yang jelas, ditangkap,
ya, bisa diproses, bisa dicerna oleh si komunikan, kemudian setelah itu bisa di feedback, ya, bisa direspon balik oleh si komunikan sehingga terjadi interaksi. Jadi dari eh, berapa komponen, ada 7, ya. Dari 7 komponen, 2 itu berperan dalam pemberian informasi dan pengelolaan informasi, ya. Dua-duanya terkait dengan komunikasi dan informasi. Nah, kemudian barulah kita harus memahami apa itu komunikasi kesehatan. Ya, komunikasi kesehatan itu adalah komunikasi yang berperan dalam mempengaruhi, mendukung, menggerakkan individu masyarakat, profesional kesehatan, pembuat kebijakan, dan kelompok tertentu untuk mengadopsi dan mendukung perilaku dan lingkungan. Ya, itu adalah komunikasi kesehatan. Hal yang paling penting yang harus digarisbawahi dari semua ini adalah menggerakkan itu. Artinya apa? Kalau menggerakkan, menggerakkan itu bukan hanya memahami, ya, bukan hanya mengetahui, memahami, bukan hanya itu, tapi bagaimana agar bisa menyadarkan dan merubah perilaku. Itu yang paling penting, ya, dalam komunikasi. Misalnya kalau saya bilang, merokok itu berbahaya buat kesehatan, ya, karena dengan merokok maka akan merusak paru-paru, kemudian bisa merusak pembuluh darah. Nah, kalau hanya sekedar mengetahui, orang bilang yang perokok mengetahui, ya kalau kita nggak merokok nanti negara rugi, ya kan. Dia udah tahu sebenarnya, udah tahu bahwa merokok itu eh, tidak memberikan manfaat terhadap kesehatan. Ya, bahwa kesehatan itu adalah aset utama di dalam kehidupan kita. Ya, jadi orang memahami. Jadi kalau pengetahuan berdasarkan hierarki mengubah perilaku, yaitu mengetahui, memahami, menyadarkan, dan akhirnya merubah perilaku, itu yang paling penting. Menggerakkan individu ini kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Ya, ada juga komunikasi massa masyarakat, ada juga komunikasi organisasi dengan profesional kesehatan. Ya, nah kemudian di sini adalah sosial dalam meningkatkan keseimbangan, meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Ya. Ini bersama, ya, dan lingkungan sosial dalam meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Ini yang penting. Jadi ya tingkat paparannya lebih luas. Ya, bukan hanya individu tapi sudah mulai ke yang lebih luas, masyarakat. Kemudian proses pemahaman dan membagi pemaknaan pesan. Jadi komunikasi itu juga merupakan proses membuat orang memahami, ya, dan bisa membagi informasi itu ke orang lain. Kemudian terjadi pendekatan yang multidisiplin. Ya, di komunikasi kesehatan itu nggak bisa kita mandiri, maksudnya mandiri
nggak berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Di sini artinya mandiri itu adalah mandiri dalam kemitraan, ya. Ya, boleh kita bermitra, bekerja sama, tapi kita mandiri sebagai sebuah organisasi. Artinya nggak bisa diintervensi tindakan yang kita berikan. Misalnya kalau saya mau memberikan tindakan terapi exercise, kata profesi lain, jangan kamu lakukan gitu. Nah, kita tanya apa alasannya? Ya kalau dia nggak ada alasannya, ya nggak bisa kita terima. Nah, alasannya kan harus ada evidence base yang jelas. Ya, harus ada evidence base yang jelas, sehingga kita bisa menerima alasannya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana profesional fisioterapis berkomunikasi? Ya, kita tahu dulu bahwa komunikasi itu ada prinsip-prinsip komunikasi ya. Jadi prinsip-prinsip komunikasi di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa komunikasi itu adalah proses perangsangan ya, yaitu bagaimana memberikan stimulus kepada seseorang sehingga orang itu stimulus yang kita berikan. Jadi terjadi interaksi di antara keduanya. Itu prinsip dari komunikasi. Tetapi selain itu ada unsur-unsur komunikasi tadi, ya. Unsur-unsur komunikasi itu bahwa di komunikasi itu harus ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada komunikan yang menerima pesan, kemudian ada pesan yang mau disampaikan, dan ada medianya, ada salurannya untuk menyampaikan pesan itu. Itu adalah unsur-unsur komunikasi. Ya. Kemudian adapun bentuk-bentuk komunikasi juga, yaitu ada komunikasi antar interpersonal ya. Interpersonal itu adalah komunikasi untuk diri sendiri, jadi introspeksi diri itu interpersonal. Ya, kita harus nanya, apakah saya sudah istirahat apa belum ya? Kalau belum, saya harus istirahat gitu. Ya mas, ini ada makanan ini cocok apa enggak gitu. Itu adalah bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Jadi ya kalau kita tahu dan kita mampu merubahnya, mampu menyadarkan kita, kita tidak akan mengikuti pola-pola yang tidak sehat. Ya, kemudian ada juga komunikasi antar personal, ya, antara saya dengan seseorang itu komunikasi antar pribadi, ya, komunikasi antar pribadi. Nah, kalau komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang sangat penting ya, karena komunikasi antar pribadi ini akan menentukan bagaimana kita berkomunikasi dengan lain misalnya, atau dengan sasaran yang lebih luas, ya, dengan sasaran yang lebih luas. Ini sangat penting. Ya, jadi komunikasi interpersonal. Tadi komunikasi intrapersonal ya, yang pertama, komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi di dalam diri sendiri, kemudian ada komunikasi interpersonal, jadi antar pribadi, dan komunikasi ini adalah satu bentuk komunikasi yang paling efektif, ya, karena si komunikan dan komunikator dapat langsung bertatap muka. Ya, kalau saat ini itu sangat dimudahkan, ada media yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi
secara interpersonal, ya. Kemudian tentu di sini dalam kelebihan dari komunikasi ini adalah langsung dapat direspon. Jadi itu enaknya komunikasi interpersonal bahwa kita sangat mudah menangkap pesan ya, sangat mudah untuk membantah pesan itu, merespon pesan itu. Maka pada saat itu juga dapat diklarifikasi atau dijelaskan oleh komunikator, ya. Kemudian media yang paling penting dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini adalah tentunya adalah bahasa. Nah, kita selalu menggunakan bahasa, baik itu bahasa lisan, ya, melalui mulut maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, untuk bentuk-bentuk komunikasi ini adalah komunikasi massal, ya. Nah, komunikasi massal ini tentu menggunakan saluran atau media massa yang bisa diakses oleh banyak orang. Ya, tentu ini menggunakan media massa. Nah, komunikasi media massa dianggap kurang efektif bila dibandingkan dengan interpersonal, karena memang komunikasi interpersonal itu menjadi kunci ya untuk kesuksesan kita berkomunikasi dengan sasaran yang lebih luas atau komunikasi massal misalnya. Jadi ini yang harus dibangun. Dalam beberapa pembahasan kebijakan, ya, saya biasa di Kemenkes juga melakukan komunikasi ini, ya, di Kemenkes itu melakukan komunikasi, itu memang sudah ada kedekatan gitu, sudah ada informasi-informasi yang kita lakukan secara personal, ya, sudah melakukan komunikasi interpersonal. Nah, itu yang sudah dibangun. Akhirnya untuk pembahasan selanjutnya menjadi lebih mudah, ya. Jadi kalau kalian ingin membangun komunikasi yang lebih luas, tolong kembangkan kemampuan komunikasi interpersonal kalian, karena itu jauh lebih efektif sebenarnya. Makanya ada istilah lobby-lobby kan. Lobby-lobby itu kan adalah komunikasi interpersonal sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada komunikasi organisasi. Ya, komunikasi organisasi di sini adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi institusional atau lembaga. Nah, biasanya kalau di rumah sakit, ya, atau di klinik ada komunikasi antar unit, misalnya unit A, unit B. Nah, di setiap unit itu beda profesional yang terlibat, ya, beda-beda organisasi profesinya, tapi itu bisa terbangun. Kan tadi sudah disampaikan bahwa komunikasi di kesehatan itu dia harus bisa membangun kolaborasi, karena nggak bisa mandiri secara kaku ya. Jadi tetap bisa mandiri dalam kemitraan sebenarnya. Nah, itulah bentuk komunikasi. Kalau kita transformasikan dalam komunikasi profesional fisioterapis, maka di sini adalah dapat menerapkan teori komunikasi kesehatan, konsep, dan mempraktekkan program untuk bisa mempengaruhi perilaku dan konteks sosial profesional secara langsung bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan kesehatan. Jadi di sini kesehatan yang dimaksud adalah terkait dengan bidang fisioterapi. Jadi memang ada konsep-konsep komunikasi, ya, konsep-konsep teori komunikasi yang akan kita terapkan, terkait dengan kesehatan fisioterapi. Terkait dengan kesehatan fisioterapi yang dimaksud adalah kesehatan gerak dan fungsi. Selama itu terkait dengan gerak dan fungsi, itu ranahnya fisioterapi, dan fisioterapi
menerapkan teori-teori atau konsep-konsep komunikasi ya menjadi menjadi komunikasi yang terkait dengan permasalahan gerak dan fungsi ya. Jadi kesehatan fisioterapi itu ya terkait dengan gerak dan fungsi. Itu yang menjadi ranahnya kita. Jadi semua informasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat